Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 karena nomor standbook saya yaitu genap. Jadi saya akan menjawab soal-soal yang genap. Baiklah, kita lanjut nomor 2. Buktikan kevalidan dokumen modus ponens dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi pertama-tama kita cari itu adalah modus ponens, yaitu rumusnya K1 sama dengan P implikasi Q. K2 sama dengan P. Kesimpulan yaitu adalah Q. Baiklah, setelah kita dapat rumus, kita bikin argumennya. Jadi argumennya yaitu K1 sama dengan jika hari ini hujan, maka saya jadi kebasahan. Kedua, jadi kan kedua di sini yaitu pi. Jadi keduanya hari ini hujan. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya itu Q. Jadi maka jadi saya jadi kebasahan. Jadi di sini K1 sama K2 sama kesimpulan yaitu karena ada implikasi yaitu pakai jika sama maka. Lalu dari hasil semua ini kan jadi simbol logikanya itu yaitu dalam kurung pi implikasi Q tutup kurung dan pi tutup kurung implikasi Q. Setelah kita dapat ini, kita langsung sambung ke tabel kebenarannya. Di sini tabel kebenarannya. Yaitu pertama-tama kita cari dulu pi-nya. Pi Q dalam pi. Di sini kita cari dulu ini pi negasi implikasi Q. Lanjut pi. Lanjut di sini yaitu pi implikasi Q tutup kurung dan pi. Lanjut lagi yaitu pi implikasi Q tutup kurung dan pi tutup kurung implikasi Q. Baiklah, kita akan tentukan simbol-simbolnya, yaitu pertama pi kan rumus awalnya benar, salah. Sedangkan Q rumusnya yaitu benar, salah. Di sini kan disuruh pi implikasi Q. Jadi kalau implikasi itu benar ketemu salah sama dengan salah. Lebih dari sisanya itu benar semua. Jadi benar ketemu benar sama dengan benar. Benar ketemu salah sama dengan salah. Salah ketemu benar sama dengan benar. Salah ketemu salah sama dengan benar. Implikasi itu kan benar ketemu salah sama dengan salah. Lebih dari itu kan benar semua. Jadi lain ini yaitu benar. Kita lanjut simbol berikutnya pi implikasi Q dan pi. Jadi kan di sini sudah dapat implikasi pi implikasi Q. Di sini ada dan pi. Jadi ini sama ini. Benar kalau dan itu kan benar sama dengan benar. Sisanya itu semuanya salah. Jadi benar sama dengan benar. Benar sama dengan benar yaitu benar. Salah sama dengan benar yaitu salah. Benar sama salah yaitu salah. Benar sama salah yaitu salah. Kita lanjut ke simbol berikutnya
Pi implikasi Q dan Pi tutup kurung implikasi Q. Nah, jadi kita sudah dapatkan Pi implikasi Q dan Pi, jadi ini sama Q. Nah, jadi kalau ini yaitu benar ketemu benar, yaitu benar. Nah, salah ketemu salah, yaitu benar. Salah ketemu benar, yaitu benar. Salah ketemu salah, yaitu benar. Nah, jadi kesimpulan, argumen di atas adalah tautologi. Kenapa tautologi? Karena tabel kebenarannya benar. Baiklah, kita lanjut nomor 4. Tuliskan satu contoh argumen yang memenuhi kaidah silogisme hipotesis. Pertama, kita cari tahu arti dari silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Nah, baiklah, kita langsung tulis aja di sini satu argumen dari silogisme hipotesis, yaitu jawab premis mayornya jika saya berolahraga maka badan saya sehat. Premis minornya sama dengan saya tidak berolahraga, sedangkan konklusinya jadi badan saya tidak sehat. Nah, kenapa di sini saya tulis konklusinya jadi badan saya tidak sehat? Karena premisnya itu yaitu saya tidak berolahraga. Jadi di sini saya tulis jadi badan saya tidak sehat. Jika saya tulis di premis saya berolahraga, maka konklusinya badan saya jadi sehat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 karena soal saya itu genap. 6. Perhatikan hipotesa di bawah ini. A. Pak Tukul adalah seorang pedagang atau petani. B. Jika Pak Tukul seorang pedagang, maka ia akan kaya. C. Ternyata Pak Tukul tidak kaya. Nyatakan simbol logika. Soalnya nyatakan simbol logika. Gunakan prinsip inferensi logika. Pertama kita cari nyatakan simbol logika, yaitu A. Pak Tukul adalah seorang pedagang. Jadi di situ P. Di sini ada kata atau, jadi bawah petani Q. Dapat jawaban nomor A. Sedangkan B, jika Pak Tukul seorang pedagang, sama aja sama pedagang, jadi I. Di sini ada kata jika sama maka, jadi denjungsi. Maka ia akan kaya. Kan di Q-nya itu kan petani. Kenapa sudah masuk ke ia akan kaya? Jadi ini melibatkan simbol baru, yaitu R. Sedangkan C, ternyata Pak Tukul tidak kaya. Jadi kita ambil dari simbol R karena di sini ada kata kaya. Jadi di sini ada kata tidak juga, jadi negasi R. Sekarang kita sudah dapat simbol-simbol logikanya. Jadi kita masuk ke
menggunakan prinsip invensi logika. Nah, di sini kan saya sudah mencatat prinsip invensi logika. Nah, pertama kita cari A. Di sini ada modus ponens, modus tollens, silogisme hipotesis, dan silogisme disjuntif. Nah, pertama kita cari A. Apa yang cocok untuk prinsip invensi logikanya A. Di sini P atau Q. Di modus ponens enggak ada, modus tollens enggak ada, silogisme hipotesis enggak ada, silogisme disjuntif ada. Karena di sini ada P atau Q. Jadi kita memakai prinsip invensi logika silogisme disjuntif. Nah, kita cari yang B. Ini P disjuntif R. Nah, pertama kita cari di sini di modus ponen ada, di modus tollens ada, silogisme hipotesis ada, tapi yang kita cari itu adalah hasilnya R. Nah, saya lebih memilih memakai modus tollens karena modus tollens akhirnya bisa ada kata negasi. Nah, jadi saya memakai di bagian B adalah modus tollens. Kenapa ini R sedangkan di sini Q? Karena ini rumus dasarnya. Kita bisa mengganti ini menjadi R. Akan jadinya di bawah sini adalah R. Jadi saya memakai modus tollens. Nah, kenapa jawaban di C saya juga memakai modus tollens? Karena dalam beberapa rumus ini yang memakai kata negasi hanya modus tollens sama modus disjuntif. Kalau modus tollens akhirnya adalah negasi. Nah, sedangkan silogisme disjuntif itu negasinya berada di tengah. Saya lebih memakai rumus ini karena disjuntifnya ada di akhir. Anggaplah ini R, jadi akan menjadi negasi R. Jadi saya memakai modus tollens. Baiklah, kita lanjut nomor 8. Buktikan cokalidan argumen di bawah ini dengan menggunakan prinsip invensi logika. Ini kan sudah rumus dari soalnya. Baiklah, kita jawab, yaitu kita cari argumen dari simbol-simbol ini, yaitu pertama Q dan P, yaitu saya memakai baju 3 second dan saya memakai baju grand light. Baru di sini P, yaitu P-nya yang mana? Yaitu P-nya yaitu saya memakai baju grand light. Ini adalah Q, ini adalah P. Nah, jadi di sini saya memakai baju grand light. Nah, baru kita lanjut dari dalam kurung Q atau P, implikasi sama dengan jika saya memakai baju 3 second atau grand light, maka saya memakai baju sat. Nah, kesimpulannya yaitu baca dulu ini, saya baca dulu S dan Q atau memakai implikasi R.
konklusi Baju. jawabannya Sa- S dan P contoh argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut jawaban yang kedua. Hafalkanlah doa penutup kuliahan. Baiklah, akan kejawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinna haqqa haqqa warzuqna tibaa wal arinna bahtila warzuqna tinabaa. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, itu sekian dari saya. Terima kasih.